Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan setiap makhluknya, yang senantiasa membersamai setiap aktivitas kita. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, selalu menemani kita. Bahkan sekarang pun Dia mewujud dalam diri kita, sebagai pendengaran kita, penglihatan kita, ya, semuanya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan aktivitas tanpa ada kehadiran Sang Hidup yang mewujud sebagai nafas dalam diri kita. Oleh karena itu mari kita bersyukur dengan memujinya, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabatku, di episode Ada Apa Dengan Diriku, sub episode Kerapuhanku, bagian yang kedua, saya akan melanjutkan tentang perjalanan saya di dalam proses mengalami yang namanya kebangkitan. Saya banyak sekali bergaul ya dengan banyak orang di dalam kehidupan saya ini, alhamdulillah. Justru dalam pekerjaan saya sebagai saintis, saya lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang, mohon maaf, hampir tidak pernah membicarakan soal agama, soal keimanan, ya. Karena mereka memang sangat tekun menggeluti bidang-bidang sains. Bahkan saya melihat riset-riset, jurnal-jurnal yang terindeks di seluruh dunia, mohon maaf, ini kebanyakan dari orang-orang yang tidak pernah membicarakan soal keimanan, soal agama gitu. Tapi yang saya lihat justru menimbulkan suatu pertanyaan, kenapa ya mereka itu kok kinerja untuk menjadi orang yang bermanfaat di kehidupan ini kok melampaui diri saya sendiri. Yang setiap hari kan berkecimpung untuk membicarakan masalah keimanan, masalah agama. Bahkan terus terang ya, saya belajar tentang motivasi hidup malah justru lebih banyak dari buku-buku yang ditulis oleh mereka yang sama sekali tidak membicarakan masalah keimanan, masalah agama gitu. Tapi mereka kok bisa menginspirasi. Bahkan semua statement-statement yang mereka katakan itu rata-rata lahir dari sebuah pengalaman mereka yang dibagikan kepada kita. Itu sangat luar biasa, sangat mencerahkan. Misalnya saya belajar tentang jangan pernah berkata tidak mungkin. Karena betul ya, begitu kita berkata tidak mungkin, maka tidak mungkin kita akan mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup. Tidak mungkin kita akan mendapatkan mukjizat dalam hidup. Karena begitu kita berkata itu tidak mungkin, maka tidak mungkin ya kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa karena sudah dibatasi oleh pikiran kita. Jadi saya kalau ingat ya bagaimana para pencipta pesawat terbang misalnya awalnya mereka itu kan mulai berpikir bahwa itu mungkin ya. Jadi besi bisa terbang di angkasa, di udara. Mungkin bagi orang awam kan itu tidak mungkin. Dan orang yang berkata tidak mungkin tidak akan pernah mengalami penemuan apapun. Tapi orang-orang yang berkatakan itu mungkin,
Itu mungkin ya. Kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan hukum alam, di mana udara punya tekanan, udara punya kecepatan, bagaimana merekayasa tekanan udara sehingga bisa menimbulkan gaya angkat bagi pesawat. Nah, mereka kan untuk menyatakan itu mungkin itu dengan melakukan aktivitas. Makanya doa yang sebenarnya kan sebetulnya D-nya itu adalah dinamis, dan O-nya itu sebetulnya optimis, dan A itu sebetulnya adalah action. Kalau kita selalu dinamis, ya, pikiran kita dinamis, kemudian kita juga selalu optimis, dan kita bisa melakukan aksi yang mendukung dinamika dan optimisme kita, itu kan sebenarnya doa kita yang sebenarnya. Banyak orang yang kemudian kurang tepat dalam memahami doa, karena doa itu sekedar menyampaikan permohonan, tetapi pikiran, perasaan kita ya tidak dinamis. Bahkan kita juga malah justru ya sangat pesimis, ya tidak optimis. Nah, bagaimana ya kalau kita tidak punya keyakinan tentang sesuatu, bagaimana sesuatu bisa terjadi? Saya belajar tentang itu tidak mungkin itu dan menjadi sangat mungkin itu justru dari, mohon maaf, dari orang-orang yang tidak pernah membicarakan keyakinan, tapi mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa itu mungkin gitu. Sama seperti belajar tentang saya pasti bisa. Nah, itu justru saya belajar dari orang-orang yang sama sekali tidak pernah membicarakan masalah keimanan, agama gitu. Tapi mereka selalu mengatakan saya pasti bisa gitu. Nah, ternyata saya pasti bisa itu kan kepercayaan pada diri. Nah, diri kita, dalam diri kita kan sebetulnya ada Dia, Sang Maha Segalanya, yang serba bisa. Ya, ketika kita bisa melebur diri kita dengan Dia yang serba bisa, yang Maha Segalanya, jadi tidak ada yang tidak bisa. Semua pasti bisa kan gitu. Nah, itu ternyata masalah keyakinan tentang sesuatu dalam kehidupan ini juga ada kaitan dengan bagaimana kita bisa menempatkan Sang Maha dalam diri kita yang Maha Segalanya. Oleh karena itu maka ya yang disebut dengan hukum alam, yang namanya sunatullah, kan itu sebenarnya adalah hukum-hukum Allah. Hukum gravitasi itu hukum Allah, walaupun dicetuskan pertama kali idenya oleh Newton, ya. Hukum Archimedes itu ya hukum Allah, ya. Hukum Bernoulli itu hukum Allah. Hukum Faraday itu hukum Allah, ya. Hukum yang kita kenal dalam fisika ya sebetulnya itu adalah hukum-hukum Allah. Itu adalah sunatullah. Karena itu semua digali dari alam semesta ini. Jadi saya selalu menanamkan pada diri saya, yang pertama, jangan pernah berkata itu tidak mungkin. Yang kedua, jangan pernah berkata saya tidak bisa. Yang ketiga, jangan pernah berkata nanti saja. Karena kalau kita berkata nanti saja, ya kita sudah melewatkan saat ini. Nah, motivasi yang semacam ini kan penting untuk membuat kehidupan kita menjadi berarti. Nah, makanya coba perhatikan. Saat ini kan kita dikelilingi oleh produk teknologi. Dan produk teknologi yang mengelilingi kita. Di depan saya aja ada kamera dengan berbagai macam merek. Di depan saya ada laptop, ya. Kemudian sahabat-sahabat kita ini di tim kreatif juga menggunakan begitu banyak produk teknologi, ya. Ada alat perekam, ada komputer, macam-macam ya. Ada lampu ya untuk lighting dan sebagainya. Dan semua itu kan sebetulnya adalah penemuan-penemuan yang berasal dari suatu keyakinan bahwa saya pasti bisa. Itu mungkin gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya banyak sekali ya, termasuk diri saya pada awalnya ya, saya sering menempatkan diri saya pada tempat yang seakan-akan saya tidak layak untuk mencapai itu ya. Itu ternyata itu hanya bentukan dari lingkungan saja terhadap pikiran yang diizinkan oleh saya sendiri. Ternyata begitu kita bisa menghancurkan semua pola pikir lama dan kita bisa mengalami kebangkitan ya untuk mendapatkan pola pikir yang baru, ternyata ini hidup itu sangat menakjubkan. Makanya saya bagikan pengalaman saya dalam 10 episode hidup yang menakjubkan dan sudah saya bagikan kepada para sahabat semua. Silakan bagi yang belum melihatnya, lihat ya episode hidup menakjubkan dari episode 1 sampai episode yang ke-10. Kalau para sahabat bisa menapaki proses demi proses, ternyata rahasia semesta di situ diungkap.
Ya, bukan sekedar bagaimana kita bersesuaian dengan hukum-hukum alam, tetapi bagaimana kita men-setting pikiran dan perasaan kita sehingga kita memiliki satu keyakinan. Apalagi bagi orang-orang yang punya keimanan yang kuat, ya, kita beragama harusnya memiliki keyakinan yang lebih besar lagi. Jangan pernah berkata itu tidak mungkin. Selalu berkata itu mungkin. Jangan pernah berkata saya tidak bisa. Karena begitu berkata saya tidak bisa, kan berarti kita sedang menegasikan ya kehadiran Dia, Sang Maha yang ada dalam diri kita. Padahal Allah sendiri selalu mengatakan kepada kita bahwa aku bersamamu, ya. Aku bersamamu dimanapun kau berada. Bahkan aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Sebetulnya kan Allah terlalu mengingatkan selalu kepada kita agar kita itu memiliki yang disebut dengan dinamika tadi, memiliki optimisme, kemudian juga kita tidak ragu-ragu dalam melakukan aksi untuk mendukung dinamika dan optimisme kita sendiri. Nah, para sahabat, kembali kepada bagian yang kedua dari kerapuhanku. Jadi saya sedang berbicara kerapuhan diri saya dalam perjalanan saya untuk mengalami suatu kebangkitan. Jadi di part yang pertama saya bicara tentang Quran surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. Qad aflaha al-mu'minun. Jadi sungguh berbahagialah orang yang beriman. Jadi kan sebetulnya orang beriman itu harus bahagia gitu. Jadi kan sederhana ya. Kenapa saya tidak bahagia? Ya, pertanyakan saya pada diri kita, ada apa dengan diri saya? Makanya episode ini saya sebut ada apa dengan diriku. Sebetulnya tujuan saya adalah saya sedang menasehati diri saya sebetulnya. Dan kalau bermanfaat ini bagi para sahabat semua, tentu saya saja sangat senang ya. Karena sebetulnya cara berpikir setiap manusia itu pada dasarnya sama. Makanya yang disebut dengan metode ilmiah itu kan sebetulnya adalah urutan berpikir secara ilmiah, secara alamiah. Setiap orang itu sama sebetulnya. Karena apa? Ya, semua metode ilmiah itu kan dimulai dengan masalah, kemudian merumuskan hipotesa, kemudian melakukan penelitian, kemudian mencoba merangkai alat supaya penelitian ini bisa berlangsung, kemudian mendapatkan kesimpulan, mengkomunikasikan apa yang didapat, sampai akhirnya ya apapun masalah yang dipecahkan itu bisa menimbulkan temuan baru, sehingga temuan baru itu bisa bermanfaat bagi kehidupan ini. Karena memang tugas kita dalam kehidupan ini kan memayu hayuning bawono, ya, ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Jadi nanti saya akan bicarakan di episode kerapuhanku ini, ya. Kenapa? Ya, banyak sekali orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman, tetapi malah justru ya membuat kerusakan di ruang kehidupan. Nah, ada apa kan sebetulnya dengan itu? Nanti ada beberapa contoh ya ayat-ayat yang saya ingin sampaikan. Nah, di ayat yang kedua dari Quran surat Al-Mu'minun ini lebih mengejutkan lagi kalau bagi saya. Dan saya pernah mengalami kerapuhan ya, sehingga saya mengalami kebingungan. Harus kepada siapa saya minta tolong? Karena di ayat yang kedua dari surat Al-Mu'minun kan Allah mengatakan ya, ciri orang yang beriman itu yang pertama adalah bahagia, yang kedua adalah allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Ya, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, saya coba elaborasi ayat ini karena terus terang saya mengalami kegelisahan ya. Khusyuk itu seperti apa? Ternyata di Quran surat Al-Baqarah saya menemukan jawabannya di ayat 45 dan 46 ya. Di situ dikatakan wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi ternyata ya, khusyuk yang dimaksud dalam ayat Al-Quran itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengingat kepada Dia. Nah, untuk bisa mengingat kepada Dia, di Quran surat Al-Baqarah ayat 46 dikatakan allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Maka kita harus mulaku ya. Laku ya. Itu dalam bahasa Quran namanya liko ya. Makanya banyak sekali kata liko dalam Al-Quran. Ya. Man kana yarju liko Allah. Barang siapa yang berharap liko ya, dan liko itu tidak ada terjemahan lain kecuali jumpa. Tentu saja kata perjumpaan di sini ya harus dipahami lebih mendasar lagi ya. Maka disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang tahu, yang berpengalaman. Jangan yang cuma menerka-nerka saja.
Bagaimana perjumpaan itu bisa terjadi? Bagaimana dan syarat-syaratnya apa ya? Karena kata liko itu dalam Al-Quran banyak sekali. Ternyata sholat khusyuk itu tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak mengenal diri sejati kita. Jadi pantas saja kalau Nabi Muhammad sendiri baru diperintahkan sholat setelah beliau Isra Mi'raj. Kan itu sangat masuk akal. Karena Isra Mi'raj itu adalah suatu pengalaman, hadiah, pengalaman spiritual dari Allah kepada hambanya ya, setelah melakukan Isra, suatu perjalanan pencarian, dan kemudian puncaknya beliau mengalami yang disebut dengan pengalaman spiritual, yaitu suatu pertemuan. Nah, oleh karena itu maka ya ini diskusi yang sangat sederhana sebetulnya. Kalau kita mau jujur terus pada diri kita sendiri dan kita bisa menghancurkan ya semua paradigma lama dan kemudian kita memasuki ya paradigma baru, maka itu yang disebut dengan kebangkitan. Makanya itulah pentingnya kita mengalami yang namanya kebangkitan, terutama kebangkitan dari kematian kesadaran kita. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Jadi kita harus mengalami kebangkitan dari kematian kesadaran kita sehingga kita bisa mencapai yang disebut dengan syukur itu. Dan syukur itu kan sebenarnya keterbukaan. Ketika kita terbuka terhadap segala apapun yang terjadi dalam kehidupan, ya kita bisa menerima apapun dalam kehidupan tanpa justifikasi. Dan kita bisa menerima bahwa di balik semua peristiwa itu ada Dia di belakangnya. Dan kita bisa mengambil pesan dari setiap peristiwa itu. Syukur itu kan di situ. Syukur itu bukan bahagia saat kita bisa menerima yang kita inginkan, tapi kita juga bahagia saat kita bisa menerima yang tidak kita inginkan. Kalau kita bisa mencapai kebahagiaan yang sama di dua situasi itu, kemudian itu syukur sudah terjadi. Dan syukur dalam dimensi kehidupan biasanya tidak seperti itu ya. Kita baru syukuran kalau mendapatkan yang diinginkan. Malah justru ketika mendapatkan yang tidak diinginkan bukan syukuran, malah kufuran ya. Harusnya ketika mendapatkan yang diinginkan, yang tidak diinginkan, ya kata Nabi, tetap aja kita harus bersabar. Tetap aja harus bersyukur di dua situasi itu. Makanya setiap sholat kan kita diajarkan untuk menyampaikan salam ketika menengok ke kanan, Assalamualaikum. Kemudian ke kiri juga doanya sama kan, Assalamualaikum. Kan artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya salam sejahtera buat kalian semua ya. Semoga rahmat dan berkah Allah ya tertimpa kepada kalian. Kalian yang sebelah kanan, kalian yang sebelah kiri, kita memberikan salam yang sama. Artinya ya, kalau kita menyadari gerakan sholat kita ketika salam ke kanan, salam ke kiri, mengucapkan salam yang sama, kan harusnya itu harus mengakar dalam diri kita bahwa kita siap menerima orang yang baik, kita siap menerima orang yang tidak baik, ya dengan kedamaian yang sama. Kita siap menerima yang kita inginkan, yang tidak diinginkan dengan kedamaian yang sama. Terus terang ya, saya pada saat itu juga pernah mengalami kerapuhan. Saya masih memilah dan memilih. Saya masih senang ini, tidak senang itu. Saya masih terjebak oleh benar salah, baik buruk ya. Sehingga ucapan salam yang saya lakukan di setiap sholat itu ya saya tidak menyadarinya. Dan terus terang di kesadaran tertentu saya baru bisa menyadarinya. Nah makanya saya sebut itu adalah kerapuhan yang pernah saya lalui. Karena apa? Saya sebut kerapuhan karena apapun yang saya lakukan itu ternyata kalau tanpa ada kesadaran pada diri saya tidak membuat segalanya menjadi disebut kebajikan. Makanya di episode yang sebelumnya di 30 tangga kesadaran saya pernah menyampaikan bahwa sebetulnya semua yang disebut dengan kejahatan itu sebetulnya buah dari ketidaksadaran. Dan semua yang disebut dengan kebaikan itu adalah buah dari kesadaran. Makanya hancurkan ketidaksadaran, maka kebangkitan kesadaran akan terjadi dalam diri kita. Baik ya para sahabat. Jadi ayat yang kedua dari Quran surat Al-Mu'minun ini bagi saya itu ternyata menimbulkan suatu goncangan yang luar biasa. Ya, ternyata ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Sedangkan di Quran surat Al-Baqarah, sholat khusyuk itu adalah sholat yang dimulai dengan suatu perjumpaan dengan diri sejati kita. Kan timbul pertanyaan tuh, bagaimana ya caranya supaya saya bisa mencapai itu? Apakah saya layak untuk bisa mencapai itu? Dan kalau kita yakin bisa mencapai itu, makanya ada kata-kata bijak, siapa yang mencari pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, maka pintu akan terbuka. Kalau menggunakan bahasa Tao ya, maka guru akan datang pada saat murid sudah siap. Ternyata ya, guru itu akan datang kalau murid sudah siap. Jadi saya sangat percaya ya, ketika kita membutuhkan apapun dalam kehidupan ini, maka akan datang tangan Allah
yang akan menjadi marga lantaran untuk menyampaikan kebutuhan kita. Yang paling penting kita terus doa, dinamis, optimis, dan selalu melakukan aksi. Kan itu adalah doa yang sebenarnya. Nah, apalagi ketika saya membaca ayat yang ketiga dari Quran surat Al-Mu'minun, ya. Wallazinahum anil lagwi mu'ridun, ya. Orang-orang yang beriman itu ternyata menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Terus terang ya, ini ayat ini semacam apa ya? Semacam halilintar di siang bolong kalau bagi saya. Karena terus terang ya, dari kecil saya dididik untuk menyatakan saya sebagai orang yang beriman, tapi kok saya sendiri secara jujur pada diri saya kok tidak menemukan ciri-ciri ini pada diri saya. Itu yang saya sebut kerapuhan diri saya. Ya, jadi saya tidak berbicara siapapun, saya berbicara diri saya. Karena sekali lagi bahwa kebangkitan akan terjadi kalau kita bisa menghancurkan ego kita, menghancurkan ketidakjujuran kita. Karena ternyata untuk belajar kebenaran itu, para sahabat, kuncinya cuma sederhana. Tahu kalau kita tidak tahu, maka kebenaran akan datang. Sehingga kita terbuka pada setiap orang. Kalau kita sudah mohon maaf ya, memilah-milah orang, ya, padahal siapa tahu ya, justru orang-orang yang membenci kita bisa jadi itu bisa sebagai sarana di semesta ini untuk meningkatkan kualitas diri kita. Justru orang-orang yang menyanjung kita bisa saja mencelakakan kita. Kan bisa begitu ya, kalau kita sudut pandangnya sempit. Makanya untuk kita membebaskan penyakit kulit dari diri kita, sehingga kita bisa mengalami kebangkitan, kita tahu ya kedalaman dari sesuatu, maka kita hancurkan semua kulit-kulit kita, benteng-benteng luar kita yang menghambat perjalanan kita. Kalau kita hancurkan semua kulit-kulit itu, maka kita akan menemukan kedalaman. Coba kalau kita mau kelapa, dalamannya kelapa, kan kita harus menghancurkan dulu kulit luarnya. Hancurkan dulu bagian kulit luarnya yang namanya apa itu? Batok kelapanya. Kalau bagian luar dari batok harus dihancurkan dulu. Hancurkan lagi batoknya. Kalau tidak dihancurkan batoknya, kan tidak mungkin kita dapat kelapa. Kelapanya pun harus dihancurkan, diparut. Setelah diparut, hancurkan lagi ya, dengan cara diperas. Baru dapat yang namanya santan. Santan pun harus digodok sehingga mendapatkan yang disebut dengan minyak. Jadi untuk mendapatkan minyak itu ternyata harus menghancurkan ini, menghancurkan ini. Jadi sangat masuk akal ya. Kalau kiamat itu ya, hari kebangkitan selalu dikaitkan dengan kehancuran. Nah, cuman selama ini barangkali ya banyak yang tidak paham bahwa sebetulnya ya untuk mengalami kebangkitan sesuatu itu apa yang harus dihancurkan. Ya, kalau ingin jadi orang rajin kan harus menghancurkan kemalasan. Seperti itu ya. Baik. Jadi ayat yang ketiga, walladzinahum anil lagwi muridun. Kan pertanyaan tuh pada diri saya. Saya bertanya pada diri saya, apakah saya sudah bisa menjauhkan diri dari sesuatu perbuatan yang tidak berguna? Saya pernah belajar tentang pelajaran tentang kesadaran ya. Salah satunya adalah di setiap hari itu ada kata-kata, ada 7 jangan yang harus diamalkan ya. Jadi itu untuk belajar kesadaran ya. Nah, dari 7 jangan itu ya salah satunya adalah jangan memikirkan sesuatu ya yang tidak bisa diubah. Nah, coba yang tidak bisa diubah apa para sahabat? Yang tidak bisa diubah itu kan sebetulnya adalah masa lalu. Masa lalu itu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah dari masa lalu hanya sudut pandang kita terhadap masa lalu. Masa lalunya sendiri tidak bisa diubah. Itu sudah menjadi sejarah kita. Nah, tetapi kita sering ya merengek-rengek ya, mengeluarkan energi ya, bahkan membahas masa lalu padahal itu sudah tidak bisa diubah. Nah, kemudian dalam 7 jangan itu yang kedua adalah jangan suka mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Jangan suka menakuti sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi kan masa depan. Nah, saya terus terang pernah berada di situasi itu ya. Setelah belajar the power of now, kita belajar tentang kesadaran saat ini, baru kita bisa menghancurkan tentang masa lalu dan masa depan itu. Sehingga bisa menghancurkan 2 hal. Yang pertama kesedihan, yang kedua adalah kecemasan dan ketakutan. Karena kesedihan selalu berasal dari masa lalu. Sedangkan kecemasan dan ketakutan selalu tentang masa depan. Makanya begitu kita berbicara tentang masa lalu, pasti kita berbicara tentang antisipasi. Kalau kita bicara masa depan, itu berbicara tentang pengharapan-pengharapan. Lalu kadang-kadang kita menegasikan segala hal yang ada pada diri kita saat ini.
Nah, itu pernah juga saya mengalami situasi yang semacam itu, ya. Jadi, walladzina hum anil lagwi muridun. Saya bertanya pada diri saya, apakah saya sudah bisa menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak berguna? Nah, sementara ciri orang beriman yang ketiga, saya harus sudah terbebas, bahkan menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna. Nah, salah satu contoh hal yang tidak berguna kan itu, dua hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah jangan suka memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Tapi betapa banyak kan di antara kita yang masih senang memikirkan tentang masa lalu. Bahkan ya, masa lalu, bahkan hidup di masa lalu. Padahal kita saat ini sudah hidup di sini, saat ini sekarang. Tapi kita masih selalu saja kita hidup di masa lalu, ya. Coba lihat ya, orang-orang yang tidak move on. Selalu menceritakan masa lalu, kesedihan masa lalu, trauma masa lalu, ya, segala peristiwa yang tidak menyenangkan di masa lalu. Kan coba lihat, dia kira dengan menceritakan itu, dia pikir sudah selesai. Padahal semakin diceritakan yang kita tidak suka, berlaku lagi yang namanya hukum tarik-menarik. Ternyata yang kita tidak sukai akan datang berulang-ulang dalam kehidupan kita. Coba para sahabat, renungkan kata-kata saya. Kenapa ya yang tidak saya suka di masa lalu berulang-ulang? Jangan sampai, jangan-jangan kita sendiri yang mengundangnya. Dengan cara apa? Mengatakannya berulang-ulang. Karena apa yang kita katakan berasal dari pikiran. Dan tidak mungkin kita berkata tanpa memikirkannya. Sehingga kata-kata yang negatif yang muncul itu kan berasal dari pikiran yang negatif. Kalau pikiran negatif, perasaan kita negatif. Timbul ya yang namanya kerjasama antara pikiran dan perasaan. Pikiran energi, perasaan energi. Ketika bekerjasama, dia akan mengakumulasikan frekuensi yang negatif. Otomatis kita akan menjadi medan magnet baru untuk menarik semua hal yang negatif itu. Kan itu berlaku. Nah, banyak yang tidak menyadari ini, ya, yaitu. Nah, kemudian saya membaca lagi ya ciri orang yang beriman di ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Ya, orang-orang yang beriman itu senantiasa ya menunaikan zakat. Saya coba mencari referensi tentang zakat. Ternyata zakat itu bukan sekedar ya mengeluarkan harta, ya zakat harta, zakat fitrah, bukan sekedar itu. Itu kan baru aspek luar yang kita zakati, baru aspek dimensi materi kita. Sedangkan diri kita kan ada luar, ada dimensi jasmani, dimensi rohani. Kalau membaca kitab Tazkiyatun Nafs, ya, itu pembersihan diri, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ternyata, ya, zakat itu memiliki dimensi yang sangat luas. Dan zakat itu ternyata bukan sekedar, ya, mengeluarkan harta kita. 2,5% penghasilan kita, bukan ya, karena itu baru latihan untuk melepaskan kemelekatan pada harta. Itu untuk membantu agar jiwa kita mengalami kesucian. Karena bagaimana jiwa bisa suci kalau kita tidak melepaskan kemelekatan jiwa kepada harta. Tapi jauh lebih dari itu adalah zakat itu adalah membersihkan diri. Diri yang mana? Diri sejati kita. Makanya pantas kalau di Quran ada penghargaan dari Allah, ya, qad aflaha man tazakka, ya, beruntunglah orang yang menyucikan dirinya, ya. Jadi menyucikan diri, ya, itu ternyata diberi penghargaan yang luar biasa. Diri yang mana? Tentu saja lahir batin kita, karena tidak mungkin kan batin kita menjadi suci kalau lahir kita juga kotor. Makanya dalam kehidupan ini harus hati-hati kan. Makanan yang kita santap itu akan menjadi tubuh kita. Makanan yang kita santap akan menjadi darah, daging, dan semua unsur-unsur organ tubuh kita. Dan kalau kita memasukkan makanan yang asing ya bagi tubuh, apalagi makanan yang itu tidak baik, makanan yang tidak halal, otomatis kan itu akan merusak tatanan energi dalam tubuh secara fisik, dan itu juga akan merusak tatanan energi dalam tubuh secara metafisik, dan itu sangat berbahaya. Makanya kenapa di dalam ajaran semua agama dilarang mencuri? Karena mencuri itu kan akan menimbulkan dampak, ya. Dampak bukan sekedar pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek ruhani. Makanya mohon maaf ya, orang yang suka mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya, mungkin dia kira hanya berpengaruh pada aspek fisik, padahal sebenarnya dia berpengaruh pada aspek spiritual, aspek ruhani. Itu menjadi penghalang dalam proses perjalanan meningkatkan kualitas ruhaninya. Nah, apalagi ayat yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kan timbul pertanyaan tuh bagi diri saya, bagaimana caranya?
saya bisa membersihkan diri sejati saya bisa membersihkan jiwa saya. Bagaimana caranya? Nah, ternyata tidak tidak mudah untuk menemukan jawaban ini. Proses pencariannya juga harus tekun luar biasa, ya. Sehingga di kajian-kajian saya yang sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang bagaimana cara untuk menyucikan jiwa. Nah, silakan para sahabat yang belum pernah menonton itu bisa lihat, ya. Judulnya itu bagaimana cara menyucikan jiwa. Itu sudah saya share ya di YouTube. Nah, kemudian yang selanjutnya ayat yang kelima, walladzina hum li furujihim hafidun, ya. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bisa menjaga kehormatannya. Ya, kehormatan itu kan menyangkut banyak hal, termasuk juga kehormatan diri kita, ya. Nah, tetapi saya kok pernah mengalami kebingungan dalam kehidupan saya. Karena banyak sekali ya orang-orang yang mengaku beriman tetapi kemudian begitu mudah menggadaikan kehormatan dirinya. Ya, bahkan ya melakukan kebodohan dalam hidupnya sehingga menjadi sangat terhina dalam kehidupannya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan ciri orang yang beriman itu di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-7 ya. Allah menyatakan ya, famanibtago waro azalika faulaika humul adun, ya. Barang siapa mencari yang dibalik yang tadi, yang ciri-ciri yang disampaikan itu, mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, ayat ini terus terang bagi saya menimbulkan tamparan yang luar biasa. Pertama ya, apakah betul saya ini sudah bahagia sebagaimana ayat yang pertama? Yang kedua, bagaimana caranya supaya saya bisa mencapai sholat khusyuk? Karena orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Yang ketiga, bagaimana ya saya bisa menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak berguna? Yang keempat, bagaimana ya caranya saya bisa menyucikan jiwa? Yang kelima, bagaimana ya caranya supaya saya bisa menjaga kehormatan diri saya? Ya, sehingga saya tidak terjebak ya pada kebodohan yang membuat diri saya terhina. Ya terus terang bukan hanya pada diri saya saja. Dan saya juga bercita-cita kalau saya sudah bisa menolong diri saya, tentu saya juga harus bisa menolong orang lain. Paling tidak keluarga saya. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan di ayat ini, ya, barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Waduh, itu ayat ini bagi saya merupakan suatu tamparan yang luar biasa, ya. Kalau kita tidak memiliki ciri-ciri yang tadi disebutkan itu, berarti kita termasuk orang yang melampaui batas. Itulah kerapuhan saya, sudah saya bagikan. Semoga ini menjadi insight, menjadi inspirasi bagi para sahabat semua untuk meniti ke dalam diri bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan spiritual dalam diri ketika kita bisa menghancurkan pola-pola pikir lama yang tidak berguna dalam diri kita. Terima kasih para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.